Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nur Umairah Syamina dari SMP Negeri 1 Raja Basa. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang sangat terkenal dari Jawa Tengah, yaitu Timun Mas. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara, dan ia sangat ingin mempunyai anak. Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak, agar di hari tuaku ada yang menemaniku. Doanya setiap hari tidak pernah berganti. Tiba-tiba saja muncul raksasa besar yang bernama Buto Ijo. Wah, Mbok Rondo, aku bisa memberimu seorang anak. Tapi saat usianya menginjak 17 tahun, anak itu harus kau kembalikan kepadaku untuk kumakan. Wah. Karena sangat ingin mempunyai anak, akhirnya dengan berat hati, Mbok Rondo menerima tawaran dari Buto Ijo. Kemudian, Buto Ijo memberikan sebutir biji mentimun. Lalu, Mbok Rondo menanamnya dan tumbuhlah mentimun yang sangat besar. Dan saat dibelah, di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Dan ia diberi nama Timun Mas. Hari berganti hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis baik hati dan rajin. Mbok Rondo hidup bahagia bersamanya. Namun, saat Timun Mas beranjak dewasa, Buto Ijo datang menagih janji. Wah, Mbok Rondo, saatnya kau menyerahkan Timun Mas kepadaku. Wah. Namun, Mbok Rondo tak rela. Lalu, ia pun pergi ke seorang pertapa sakti. Kemudian, sang pertapa memberikan 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Berikan ini kepada anakmu. Jika raksasa mengejarnya, maka perintahkanlah ia untuk melemparkannya satu persatu. Mbok Rondo langsung menerima bungkusan tersebut. Lalu ia pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, raksasa datang lagi. Dan Mbok Rondo langsung memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas. Timun Mas, ambil ini dan segera larilah, nak. Timun Mas tampak bingung. Ini apa, Ibu? Dan kenapa aku harus berlari? Ini adalah bungkusan, nak. Jika raksasa mengejarmu, maka lemparkanlah satu persatu ke arahnya. Cepat lari, Timun Mas. Akhirnya, dengan berat hati, Timun Mas berlari meninggalkan ibunya. Saat itu juga, Buto Ijo melihat Timun Mas yang berlari ke arah hutan dan langsung mengejarnya. Saat Buto Ijo semakin dekat, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Seketika, tumbuhlah hutan mentimun yang sangat lebat dan menjerat tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih bisa melepaskan diri dari jeratan mentimun itu. Dan Buto Ijo kembali mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Tiba-tiba saja muncullah hutan bambu runcing yang menusuk-nusuk tubuh Buto Ijo. Tapi lagi-lagi Buto Ijo masih sanggup melepaskan diri dari bambu itu. Buto Ijo murka karena ia dibuat kesusahan oleh seorang gadis. Timun Mas berlari dengan sekuat tenaga dan ia melemparkan bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Tiba-tiba saja, boom! Lautan yang sangat luas muncul sehingga menenggelamkan Buto Ijo. Tapi Buto Ijo masih bisa berenang ke tepian. Namun saat Buto Ijo hampir sampai ke tepian, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Tiba-tiba saja, lautan air itu berubah menjadi lautan lava yang sangat panas. Buto Ijo tak sanggup menahan panasnya lava. Dan pada akhirnya, Buto Ijo tenggelam untuk selama-lamanya. Tidak! Dan pada akhirnya, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa Buto Ijo.
Timun Mas kembali pulang. Dan kemudian Mbok Rondo yang melihat Timun Mas kembali langsung memeluk putri kesayangannya. Dan pada akhirnya Timun Mas dan Mbok Rondo hidup bahagia selamanya. Demikianlah dongeng Timun Mas. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah jangan mudah tergiur janji manis. Kita harus berani menghadapi dan percaya bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Baiklah, saya Nur Umairah Syamina meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.